siapa yang bisa mengalahkan Badik Madrim akan mendapatkan hadiah berupa itu memberi restu bahwa Dewi Sekarwangi silakan dipersunting oleh rajanya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Nostalgia Film Kolosal era pertengahan 90-an. Pada video kali ini kita akan mengulas salah satu film kolosal terbaik di Indonesia, yaitu Angling Dharma. Angling Dharma merupakan seorang prabu dari kerajaan Malwapati, yang secara geografis kerajaan Malwapati ini kira-kira terletak di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun versi lain mengatakan bahwa letak kerajaan Malwapati ini berada di Kabupaten Grobogan di daerah sekitar Pegunungan Kendeng Utara. Namun versi lain juga mengatakan bahwa cerita kerajaan Malwapati ini merupakan hanya cerita fiktif. Namun di sini kita akan mengulas tentang kisah daripada Angling Dharma ini sendiri ya. Jadi Alkisah di sebuah kerajaan besar Malwapati itu sedang diadakan sebuah sayembara ya oleh putra mahkota, yaitu Badik Madrim ya. Badik Madrim ini memiliki seorang adik perempuan bernama Dewi Setiawati. Badik Madrim ini terkenal sangat sakti ya. Beliau merupakan murid daripada seorang begawan bernama Begawan Sidik Mulya. Badik Madrim ini mengadakan sebuah sayembara di mana siapa yang bisa mengalahkan Badik Madrim akan mendapatkan hadiah berupa tahta kerajaan Malwapati dan juga adiknya yang bernama Dewi Setiawati. Dan Badik Madrim sendiri akan menempatkan diri sebagai seorang patih. Nah, sayembara tersebut tentu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan para pendekar, para kesatria maupun para bangsawan dari negeri lain. Nah, dikisahkan ketika sayembara itu sedang dilaksanakan, beberapa orang-orang pilihan itu mulai mengeluarkan adu kesaktian untuk mengalahkan Badik Madrim. Hampir rata-rata orang yang mengikuti sayembara itu tidak ada yang bisa mengalahkan Badik Madrim, karena Badik Madrim ini memang terkenal sangat sakti sekali. Hingga suatu saat muncullah seorang pendekar yang sangat gagah, sangat tampan dari perguruan Sugalu yang merupakan murid daripada Empu Mahasura. Dia tidak lain adalah Angling Dharma. Angling Dharma merupakan peserta terakhir. Dia menantang pada Badik Madrim. Nah, hingga terjadilah sebuah pertarungan ya. Dan dalam pertarungan tersebut ternyata Badik Madrim bisa dikalahkan. Karena sesuai dengan janji daripada Badik Madrim, siapa yang berhasil mengalahkannya dia berhak mendapatkan hadiah, yaitu tahta Malwapati dan juga adiknya yang bernama Dewi Setiawati. Nah, karena Angling Dharma memenangkan pertarungan ini, maka dia berhak mendapatkan tahta sebagai seorang prabu dan meminang daripada adik Badik Madrim bernama Dewi Setiawati. Sedangkan Badik Madrim sendiri itu berposisi menjadi seorang patih. Baik, seiring dengan perkembangan waktu ya, dikisahkan ketika suatu saat Prabu Angling Dharma itu sedang mengadakan sebuah perburuannya, berburu di sebuah hutan. Ketika sedang melakukan perburuan di sebuah hutan, dia menjumpai ada seekor naga sedang memadu kasih dengan ular sanca. Ternyata naga tersebut tidak lain adalah Nagagini yang merupakan istri daripada sahabat Prabu Angling Dharma yang bernama Naga Bergola. Karena Prabu Angling Dharma tahu bahwa Nagagini itu adalah kekasih daripada sahabatnya, dia akhirnya ingin mencoba membunuh ular sanca tersebut dengan panahnya. Namun alhasil panah tersebut mengenai ekor daripada Nagagini. Karena Nagagini merasa terkena panah Angling Dharma, dia berusaha melaporkan pada suaminya, yaitu Naga Bergola. Jadi seolah-olah itu Angling Dharma dianggap ingin membunuh daripada Nagagini. Ketika Angling Dharma kembali ke kedatonya di Malwapati, dia menceritakan kepada istrinya, yaitu Dewi Setiawati, tentang kejadian yang tadi dialami. Nah, suatu ketika ternyata betul Naga Bergola mendatangi ke istana Malwapati. Namun Naga Bergola bukannya mau memarahi sahabatnya Angling Dharma, justru dia ingin menceritakan ya, curhat lah istilahnya kepada Angling Dharma, bahwa selama ini memang Nagagini itu sudah berselingkuh
dengan seekor ular sanca. Karena memang naga bergola selama ini itu lebih sering menjadi seorang pertapa. Jadi naga bergola ingin meminta bantuan kepada Angling Dharma. Nah, ternyata apa yang ingin dimintai oleh naga bergola? Ternyata naga bergola hendak berwasiat sebelum ia meninggalkan dunia ini, dia ingin mewarisi sebuah ilmu bernama ilmu aji senyawa. Jadi ilmu aji senyawa ini semacam ilmu yang bisa mendengarkan bahasa-bahasa binatang seperti itu. Hanya bahasa-bahasa dari hewan. Nah, dan syaratnya ilmu tersebut itu tidak boleh diwarisi kepada siapapun. Karena naga bergola berwasiat agar ilmu ini hanya dimiliki oleh sahabatnya, yaitu Prabu Angling Dharma. Nah, dikisahkan suatu ketika Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setiawati sedang bermesra-mesraan di kamar lah. Nah, ketika sedang memadu kasih, Angling Dharma hanya tertawa-tawa, bukan menertawakan Dewi Setiawati, tapi menertawakan ada 2 ekor cicak ya. Itu sedang mengeluh. Dalam artian cicak-cicak tersebut itu merasa iri dengan kemesraan Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setiawati. Melihat Prabu Angling Dharma sedang menertawakan cicak tersebut, Dewi Setiawati langsung istilahnya baper lah. Karena Dewi Setiawati mengira bahwa Prabu Angling Dharma itu menertawakan dirinya. Dan Angling Dharma pun juga menjelaskan, saya tidak menertawakanmu Dinda, tetapi saya sedang menertawakan cicak-cicak tersebut. Nah, melihat keterangan Prabu Angling Dharma tersebut, akhirnya Dewi Setiawati pun tahu ternyata selama ini Prabu Angling Dharma itu telah mewarisi ilmu aji senyawa. Nah, singkat cerita, Dewi Setiawati itu menginginkan agar Prabu Angling Dharma mau mengajarkan ilmu aji nyawa tersebut. Namun karena Angling Dharma teguh dengan pesan daripada sahabatnya yang bahwasanya ilmu tersebut tidak boleh diwariskan pada siapapun, dia pun menjelaskan. Nah, Dewi Setiawati di sini memberikan 2 pilihan pada Prabu Angling Dharma. Mau menurunkan ilmu tersebut atau mengajarkan ilmu tersebut, ataukah kalau misalkan Prabu Angling Dharma tidak mau, mereka minta supaya apa? Pati obong. Maksudnya Dewi Setiawati meminta supaya mereka berdua itu melakukan pati obong. Akhirnya yang terjadi apa? Keesokan harinya Prabu Angling Dharma menyatakan lebih baik melakukan pati obong karena dia memegang teguh pada pesan sahabatnya tadi. Nah, Alkisah keesokan harinya melalui sebuah upacara suci ya. Di situ Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setiawati hendak melakukan upacara pati obong. Nah, giliran pertama adalah Dewi Setiawati yang terlebih dahulu menerjunkan diri ke api tersebut. Nah, saat Prabu Angling Dharma hendak terjun, dia mendengar ada suara yang datangnya dari 2 ekor kambing. Intinya kambing tersebut mengatakan apa? Raja bodoh, dia tidak memikirkan daripada nasib rakyatnya, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Mendengarkan ocehan daripada 2 ekor kambing tersebut, ya kan, Angling Dharma itu kan punya ilmu aji senyawa, jadi dia tahu bahasa binatang. Akhirnya apa? Angling Dharma mengurungkan niatnya untuk terjun ke api tersebut. Dia menyatakan bahwa Angling Dharma masih akan tetap bersama para rakyatnya, yaitu rakyat Malwapati. Sehingga Angling Dharma tidak jadi untuk terjun ke api tersebut. Sementara rakyat itu merasa bergembira, berbahagia karena raja kesayangannya itu tidak jadi untuk pati obong. Nah, karena suasana masih berduka, akhirnya Prabu Angling Dharma meminta izin kepada patihnya, yaitu Patih Badik Mantrim. Karena apa? Untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan hati. Karena suasana masih duka, Angling Dharma itu ingin berkelana terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga Prabu Angling Dharma itu kan dulunya adalah seorang pendekar. Jadi selama Prabu Angling Dharma melakukan pengembaraan untuk menenteramkan jiwa, sementara kerajaan Malwapati itu dipegang oleh patihnya, yaitu Patih Badik Mantrim. Nah, selama Prabu Angling Dharma mengadakan perjalanan, mengadakan pengembaraan, dia menemukan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Malwapati. Nah, hingga suatu ketika Prabu Angling Dharma di sebuah hutan, dia bertemu dengan 3 ekor siluman serigala berwujud wanita. Di situ terjadilah pertarungan antara Angling Dharma dengan 3 ekor siluman serigala tersebut. Hingga suatu ketika Prabu Angling Dharma itu dikutuk menjadi seekor libis putih.
Karena Anglingdarma mendapatkan kutukan menjadi seekor belibis putih, akhirnya dia melarikan diri. Dia terbang mencari bantuan agar bisa melepas kutukan tersebut. Hingga suatu ketika belibis putih tersebut atau wujud daripada Prabu Anglingdarma ketika sudah dikutuk itu menuju ke sebuah negeri bernama negeri Bojanegara. Ternyata di negeri Bojanegara tersebut itu terdapat seorang putri cantik bernama Dewi Sekarwangi. Nah, pada suatu ketika belibis putih itu mendekat pada di kaputren Dewi Setiawati ya. Di situ Dewi Setiawati pun menyukai belibis putih tersebut hingga belibis putih tersebut dipelihara. Ternyata belibis putih tersebut itu bukan belibis sembarangan, dia bisa bicara. Hingga suatu saat ternyata Dewi Sekarwangi ternyata bisa mencabut kutukan yang dialamatkan oleh siluman serigala kepada Prabu Anglingdarma. Ternyata setelah kutukan tersebut dicabut, Dewi Sekarwangi ternyata kaget bukan main. Ternyata belibis putih yang selama ini menemani dia, ternyata dia adalah bukan orang sembarangan, tidak lain adalah seorang prabu dari kerajaan besar Malwapati. Dan untuk menutupi identitas tersebut, maka untuk sementara Prabu Anglingdarma masih berwujud pada seekor belibis putih. Nah, dikisahkan di kerajaan Bojanegara tersebut ya, itu banyak sekali terjadi masalah-masalah, namun belibis putih tersebut lagi-lagi bisa membantu menyelesaikan masalah. Jadi sang Prabu dari Bojanegara pun juga sangat senang sekali terhadap belibis putih tersebut. Lalu bagaimana dengan kejadian di Malwapati? Nah, setelah Prabu Anglingdarma meninggalkan Malwapati beberapa lama ya, setelah semenjak kejadian meninggalnya Dewi Setiawati, kerajaan Malwapati tersebut itu seolah-olah itu seperti seekor ayam yang kehilangan induknya. Maksudnya itu apa? Negeri tetapi rajanya tidak pernah hadir. Selama ini pemerintahan dipegang oleh Badik Madrim. Jadi kerajaan Malwapati itu seolah-olah itu seperti kehilangan kekuatannya. Namun setelah mendengar informasi bahwa ada yang pernah melihat bahwa Prabu Anglingdarma pernah bertarung dengan siluman serigala dan dikutuk menjadi belibis putih, sementara informasi mengatakan di kerajaan Bojanegara itu sang putri yang bernama Dewi Sekarwangi itu memiliki sahabat belibis putih yang sangat sakti, yang sangat ajaib. Nah, mendengar informasi tersebut, akhirnya Pati Badik Madrim itu menduga bahwa belibis putih yang dimaksud tersebut itu pasti adalah Prabu Anglingdarma yang dikutuk oleh siluman serigala menjadi seekor belibis putih. Sehingga apa? Pati Badik Madrim segera bergegas menuju ke Bojanegara untuk menemukan belibis putih tersebut. Alkisah ketika Pati Badik Madrim menuju ke Bojanegara untuk mencari rajanya yaitu Prabu Anglingdarma, dia mendatangi kerajaan Bojanegara untuk memohon supaya bisa bertemu dengan belibis putih tersebut. Nah, Prabu Anglingdarma akhirnya apa? Sukmanya bersembunyi di anting-antingnya Dewi Sekarwangi. Nah, ketika Badik Madrim menemui Tuan Putri Majapahit Dewi Sekarwangi, dia pun menduga, mohon maaf Tuan Putri, saya bisa meminjam antingnya, karena Badik Madrim kan orang sakti, dia tahu di mana Prabu Anglingdarma bersembunyi. Ketika antingnya mencoba diambil, pindah lagi ke kalungnya. Oh, ternyata pindah. Mohon maaf Tuan Putri, saya boleh pinjam kalungnya. Setelah meminjam kalungnya, ternyata sukmanya itu keluar. Dan Pati Badik Madrim mencoba mengejar sukma daripada Prabu Anglingdarma. Nah, sampai disitulah di pelataran sebuah istana mulailah terjadi pertarungan antara Badik Madrim dengan Prabu Anglingdarma. Ketika terjadi pertarungan, Raja Bojanegara ternyata merasa kaget bahwa selama ini belibis putih yang dipelihara oleh putrinya ternyata adalah seorang raja termasyhur. Ketika terjadi pertarungan, akhirnya apa? Badik Madrim kalah. Dan Anglingdarma baru mengakui semuanya, baik kepada Raja Bojanegara maupun Dewi Sekarwangi. Akhirnya apa? Setelah tahu bahwa selama ini Prabu Anglingdarma itu diam-diam bersahabat dengan Dewi Sekarwangi, bahkan mencintainya, akhirnya Raja Bojanegara itu memberi restu bahwa Dewi Sekarwangi silakan dipersunting oleh rajanya yaitu Anglingdarma. Lalu bagaimana dengan Badik Madrim? Badik Madrim itu seperti memiliki rasa cemburu. Cemburu bukan karena Badik Madrim mencintai Dewi Sekarwangi, tidak lain bagaimanapun juga bahwa Prabu Anglingdarma itu adalah masih adik iparnya, karena dia
adalah mantan suami daripada adiknya, yaitu Dewi Setiawati, yang kemudian meninggal karena pati obong. Namun bagaimanapun juga karena Prabu Anglingdarma itu adalah seorang prabu, sehingga Pati Batik Madrim pun juga merestui bahwa Prabu Anglingdarma itu mempersunting daripada Dewi Sekarwangi, dan Dewi Sekarwangi itu dibawa ke istana Malwapati dan segera diadakan upacara pernikahan. Dan dari pernikahan antara Prabu Anglingdarma dengan Dewi Sekarwangi itu dikaruniai seorang putra bernama Angling Kusuma. Baik sahabat, demikianlah kisah singkat tentang Prabu Anglingdarma dari Malwapati ya. Jadi di sini ada beberapa pesan yang bisa kita petik. Di antaranya adalah pentingnya menjaga sebuah kepercayaan. Ya, di sini Prabu Anglingdarma itu betul-betul menjaga kepercayaan daripada sahabatnya Naga Bergola ketika memberikan ilmu aji senyawa supaya tidak diberikan kepada yang lain. Dan yang kedua, menjadi seorang pemimpin, dalam ini adalah raja, itu harus mementingkan daripada kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Di sini ditunjukkan sikap kebijaksanaan Prabu Anglingdarma ketika awalnya mau melakukan pati obong dengan istri tercintanya itu Dewi Setiawati, tetapi dia ternyata lebih memilih untuk bersama rakyat setelah mendengar daripada ocehan seekor kambing tadi. Dan yang ketiga, ini juga menunjukkan sikap realistis dari Prabu Anglingdarma ketika Dewi Setiawati meskipun sangat dicintai ternyata memilih meninggal karena pati obong. Nyatanya Prabu Anglingdarma bisa berkelana juga mendapatkan penggantinya yang lebih baik lagi, yaitu Dewi Sekarwangi. Baik, demikian sahabat mengenai tentang ulasan singkat kisah kolosal legenda Anglingdarma. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dalam film-film kolosal terbaik era pertengahan 90-an. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam film kolosal.